Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Wismayani, NIM 2113011048 dari kelas 1D Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian dan klasifikasi spektrum ilmu pendidikan secara makro. Pendidikan dalam ruang lingkup makro mengkaji pendidikan yang dilaksanakan dalam skala besar, atau pendidikan dalam arti makro atau luas adalah proses interaksi antara manusia sebagai individu atau pribadi dan lingkungan alam semesta. Pendidikan dalam arti luas juga dapat diartikan hidup atau segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan pendidikan, yang dilakukan secara nasional dengan segala perangkat aturannya seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Pendidikan mencakup pendidikan sekolah dan luar sekolah, berlangsung seumur hidup. Hal tersebut melakukan tinjauan pendidikan secara makro atau besar. Pendidikan secara makro adalah pendidikan yang mencakup dalam ruang lingkup yang luas yang terdiri dari: yang pertama, input berupa suatu masukan dalam proses pembelajaran yang berupa sistem nilai dan pengetahuan, pemberian dan penerapan kurikulum, serta masuknya sarana dan prasarana yang harus disiapkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, proses merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Yang ketiga, output adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran yang dimana peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas serta sikap sesuai dengan yang diharapkan. Fungsi-fungsi pendidikan secara makro terbagi menjadi dua bagian, yaitu fungsionalisme dan konflik. Yang pertama ada fungsionalisme. Yang pertama, mengekalkan masyarakat. Secara makronya, pendidikan meliputi pandangan secara keseluruhan, maka pendidikan adalah salah satu cara untuk menyatukan dan mengekalkan sebuah masyarakat itu dari hilang atau pupus. Yang kedua, memberikan persediaan kepada individu dari segi material dan fisikal bagi mengisi kekosongan bidang-bidang tertentu. Ini adalah karena setiap anggota masyarakat itu mempunyai fungsi dan kebolehan masing-masing. Kepentingan ini adalah bagi memenuhi keperluan industri, ekonomi, maupun kehidupan biasa atau harian, karena bidang pengkhususan yang berbagai dan berbeza. Yang ketiga, memperkembangkan nilai-nilai dan keupayaan intelektual untuk memainkan peranan dalam masyarakat. Pendidikan digunakan sebagai alat bagi menyebarnya nilai-nilai masyarakat itu kepada generasi muda secara formal. Jika nilai-nilai ini hanya diturunkan atau diajar oleh keluarga masing-masing secara informal, maklumat dan penilaian itu berbeza antara satu individu dengan yang lain. Apabila ianya diterapkan di sekolah melalui pendidikan formal, setiap anggota masyarakat itu mempunyai penilaian yang sama dan dapat mengurangi konflik yang mungkin akan berlaku akibat dari perselisih pahaman dan paham penilaian yang berbeza. Yang keempat, melahirkan pelajar yang sanggup berkongsi maklumat bagi memajukan masyarakat. Melalui pendidikan, pengongsian maklumat menjadi amat pantas dan mudah diperoleh, sama ada secara langsung atau tidak. Secara langsung adalah pengkongsian maklumat melalui pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Manakala bagi pengkongsian secara tidak langsung adalah sewaktu pelajar bergaul dan berbual sesama mereka, seterusnya maklumat tersebar dengan mudah dan pantas. Yang kelima, dengan menyediakan rangka normatif dan kognitif dalam diri individu, yaitu perencanaan pendidikan yang melibatkan pembelajaran secara normal, yang efektif dan berkesan tanpa membuang masa usaha. Selain itu juga dapat membantu perkembangan pemikiran lebih matang dan tahap ilmu pengetahuan tinggi. Kemudian selanjutnya, pendidikan sebagai alat mobility sosial. Faktor-faktor seperti kelas kaum dan gender hanya akan menjadi penghalang kepada kejayaan. Ketidaksamaan adalah sifat semula jadi masyarakat. Seseorang individu mencapai tahap pencapaian berbeza hanyalah disebabkan oleh kecerdikan dan usaha yang tidak sama. Kemudian selanjutnya, penetapan pekerjaan yang sesuai bagi seorang individu. Sistem grade dalam pendidikan telah menentukan pekerjaan apakah sesuai untuk seseorang individu itu. Apabila seseorang itu cerdik dan pandai, maka pekerjaan yang memerlukan penggunaan akal akan lebih sangat sesuai bagi individu ini, manakala jika sebaliknya pekerjaan yang melibatkan fisikal sangat sesuai baginya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.